Mulai ya? Aduh, mulai. Mulai ya? Start. Start aja. Baik. Tes, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, Ananda, peserta meeting kali ini. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikaryanto sebagai host dalam meeting pagi hari ini. Alhamdulillah, insya Allah. Hari ini kita akan bertatap muka meskipun secara virtual dalam meeting peran K-pop terhadap siswa masa kini dan dampaknya. Untuk membuka acara, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta meeting yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, akan saya jelaskan terlebih dahulu tata tertib peserta meeting, yaitu sebagai berikut. 1. Peserta diminta untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera, kecuali jika sudah masuk sesi tanya jawab. 2. Yaitu untuk mengikuti kegiatan sampai akhir. 3. Mengisi presensi di akhir acara. Dan 4. Untuk sesi tanya jawab, pertanyaan hanya dibatasi 3 pertanyaan. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta meeting. Meeting hari ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Saudari Hana Salsa, yang juga pelajar aktif di jurusan Tata Busana SMK PGRI Subang. Dan pemaparan materi oleh Saudari Rosa Yunifa sebagai presenter, selaku pelajar aktif juga di SMK PGRI Subang. Terima kasih sudah bergabung dan berkenan untuk menyampaikan materi dan meeting pagi hari ini. Nah, baiklah, untuk mengetikkan waktu, saya akan menyerahkan acara selanjutnya kepada moderator. Silakan, Kak Ana. Baik, terima kasih kepada Kak Fikri yang telah membuka acara hari ini. Pertama-tama, nama saya Hana Salsa Fadila. Saya di sini sebagai moderator dari jurusan Tata Busana. Di sini kami akan membahas tentang peran K-pop di masa kini. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu peran K-pop. Korea atau K-pop atau yang lebih kenal dengan K-pop adalah genre musik populer asal Korea. Ini diperkenalkan oleh grup K-pop yang hadir pada 1992, SOHIG and Boys. Musik-musik yang grup ini disajikan membantu dalam membentukkan ulang serta modernisasi tema musik di Korea Selatan. Kalian kalau mau jelasnya lagi, nanti akan dipandu oleh Kak Rosa sebagai presenter di pagi hari ini. Penasaran kan? Langsung saja Kak Rosa, saya silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Hana Salsa dan Fikri yang sudah membuka acara kami hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, apakah sudah ada PowerPoint-nya? Sudah, Kak? Sudah. Jadi saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosa Yunifa, kelas 12 AKL 1, Sekolah SMK PGRI Subang. Tempat tanggal lahir Subang 10 Juni 2002. Alamat Dusun 1 Pagun Kerajaan RT 13 RW 05 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai peran K-pop terhadap siswa masa kini
serta dampaknya. Yang pertama, pengertian K-pop. K-pop atau Korean pop singkat adalah jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Banyak artis dan kelompok musik pop Korea sudah menembus batas dalam negeri dan populer di mancanegara. Untuk K-pop itu merupakan singkatan dari Korean pop. Kegabungan akan musik pop merupakan bagian yang tak terpisahkan dari demam Korean pop atau Korean wave di berbagai negara. Perkembangan K-pop di Indonesia mengakibatkan siswa menjadi memiliki perubahan perilaku dan perubahan gaya hidup. Mereka menjadi konsumtif dan hedonis. Sejak musik Korea terdengar di telinga orang Indonesia, banyak yang berminat untuk mendengarkannya, terutama remaja dan para pelajar. Alasan menyukai musik Korea adalah karena irama lagu yang enak didengar, personelnya yang ganteng dan cantik, menyanyikan lagu dengan gerakan yang dinamis dan kompak. Alasan-alasan itu merupakan alasan utama yang membuat masyarakat Indonesia menyukainya. Adapun siswa yang sering membeli merchandise yang berkaitan dengan idol K-pop. Selain itu, siswa juga mengikuti dunia entertainment Korea. Mereka juga memilih fashion ala Korea dan mempelajari tulisan Hangul Korea. Terus, bagaimana sih peran K-pop dan dampaknya dan dampak budaya K-pop terhadap siswa pada masa kini? Peran K-pop terhadap siswa sangat besar. Dengan adanya media internet, siswa menjadi lebih cepat dan aktif dalam mendapatkan informasi. Siswa mengerti tentang musik K-pop melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, VLive, dan aplikasi lainnya. Siswa menjadi aktif dalam mencari informasi tentang K-pop di media sosial, dan hal ini dapat menyebabkan kecanduan. Adapun dampak positif K-pop. Apa dampak positif K-pop terhadap siswa? Adalah sebagai media hiburan untuk siswa melepas penat setelah sekolah seharian penuh. Siswa memiliki kewajiban untuk belajar, tetapi refreshing otak sangat diperlukan. Dengan mendengarkan musik atau melihat MV dari idol K-pop dapat meningkatkan semangat siswa sehingga siswa mendapatkan energi lagi setelah pulang sekolah. Adapun menemukan inspirasi, siswa dapat terinspirasi dari idol K-pop atas perjuangannya yang tidak mudah. Mereka belajar tentang proses dalam mewujudkan impian atau cita-cita melalui idolnya. Dan siswa dapat menemukan ideal self dalam diri idol. Mengidolakan seseorang adalah cara individu untuk mencari jati diri.
Adapun lagu yang menginspirasi dan memotivasi. Ada lagu-lagu yang diciptakan oleh idol K-pop dapat menginspirasi serta memotivasi karena makna dan artinya. Dan siswa dapat menambah wawasan kebudayaan Korea. Siswa menjadi mengerti dan lebih mengenal kebudayaan Korea. Mempelajari bahasa Korea dan tulisan Hangul Korea. Siswa menjadi kurang tertarik untuk berpacaran. Di satu sisi, K-pop juga memiliki dampak negatifnya. Apa saja dampak negatifnya? Dampak negatifnya antara lain, para siswa atau para remaja yang menyukai K-pop dapat berperilaku imitasi atau meniru, seperti hanya meniru gaya rambut, warna rambut, atau style fashion, serta make up. Budaya asing juga memiliki hal yang kurang baik, bahkan tidak sesuai dengan budaya Indonesia, seperti berpakaian terbuka. Saat idol K-pop melakukan performance, mereka seringkali berpakaian dengan pakaian yang terbuka, dan apabila pakaian tersebut dikenakan di Indonesia, itu tidak baik untuk dicontoh karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Dan ada juga K-pop menjadikan siswa boros, konsumtif dan hedonis. Kenapa seringkali banyak kenapa siswa bisa boros gitu? Karena menyukai K-pop, karena mereka seringkali membeli merchandise atau peralatan K-pop lainnya. Adapun siswa seringkali mengeluarkan uangnya untuk menghadiri konser idolnya atau mengikuti fansign serta fan meeting. Terus ada juga dampak negatifnya, seringnya siswa melakukan fangirl atau fanboy dengan menonton streaming musik video atau MV, atau menonton hal yang berkaitan dengan biasnya. Siswa menjadi lupa waktu sehingga konsentrasi belajar siswa menurun karena terus berpikir tentang biasnya. Adapun faktor masuknya budaya Korea di Indonesia, ada beberapa faktor yang dapat saya sampaikan. Faktor tersebut, yang pertama, mampu mengubah konsep bermusik dalam setiap album baru yang akan dikeluarkan. Hal ini juga menginspirasi produser di dalam negeri untuk membuat aliran musik yang hampir sama dengan K-pop, sehingga dengan mewabahnya K-pop, musik dalam negeri berlomba-lomba untuk membuat boyband serta girl band yang berkiblat pada boyband Korea. Misalnya seperti Smash, Dragon Boys, XOIX, Seven Icon, Cherry Bell, Princess, dan masih banyak lagi lainnya. Musik yang telah diusung boy atau girl band Korea di awal pengenalannya juga bisa diubah tiba-tiba. Musik K-pop cenderung berani mengubah jenis musik pada debut album berikutnya tanpa banyak melewati hal yang rumit. Salah satu contohnya adalah boyband Super Junior yang meraih sukses besar saat mengadakan konser di Jakarta. Dari kelima album yang dikeluarkan, semuanya mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga para fans Super Junior yang biasa disebut ELF atau Everlasting Friends tetap menyukai hasil karya mereka. Dan yang terakhir, tidak seperti lirik lagu yang ditawarkan dari industri musik barat yang banyak menceritakan gaya hidup kebarat-baratan.
Lirik lagu dalam musik K-pop masih cenderung sopan dan masih berisi mengenai janji dan kesetiaan. Juga hal yang berbau persahabatan atau cerita tentang kehidupan. Dari segi make up atau dandanan, tampilan wajah orang Asia yang umumnya bermata sipit bisa ditampilkan dengan image atau mata besar menjadi hal baru yang menyenangkan untuk dilihat. Di bidang fashion atau gaya berpakaian penyanyi Korea Selatan ini menawarkan gaya berpakaian yang unik, tidak seperti gaya Harajuku yang terkenal di Jepang, namun tidak bisa diterapkan di Indonesia. Gaya Harajuku dari Jepang cenderung terlalu ekstrim dan masih tidak wajar untuk digunakan di Indonesia. Sedangkan gaya berpakaian yang dibawa dari negeri ginseng ini meskipun cenderung menggunakan pakaian berlapis, namun jauh lebih feminim dan inovatif. Dan saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi dampak budaya Korea. Masuknya budaya asing ke suatu negara sebenarnya merupakan hal yang wajar, asalkan budaya tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa. Namun kita juga harus tetap menjaga agar budaya kita tidak luntur. Langkah-langkah untuk mengantisipasi adalah antara lain: yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dalam negeri, memakai pakaian, sepatu, atau perlengkapan made in Indonesia. Salah satu contoh untuk mengatasi budaya-budaya asing yang ada di Indonesia. Yang kedua, lebih selektif terhadap budaya asing atau Korea yang masuk ke Indonesia. Menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing sangatlah perlu dilakukan. Dalam hal ini, budaya Korea yang bisa menjadi panutan seperti halnya mempunyai etos kerja yang tinggi, teknologi, dan lain-lain. Nilai-nilai budaya asing yang sesuai dengan budaya bangsa dapat diserap sehingga akan memperkaya nilai budaya bangsa, sehingga budaya yang bersifat tidak baik langsung ditinggalkan, seperti hal dalam cara berpakaian yang tidak baik. Yang ketiga, menambahkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Menyelesaikan. Yang keempat, melaksanakan ajaran agama dengan baik sebaik-baiknya dan selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kelima, mengenali, memelihara, dan mengembangkan budaya nasional. Memelihara dan mengembangkan budaya nasional adalah sebagai jati diri bangsa dengan cara mengirimkan misi kebudayaan dan kesenian dari suatu daerah ke luar negeri. Selain itu, dapat dilakukan dengan menanyakan dan menyiarkan kebudayaan nasional melalui berbagai media sosial, mengadakan seminar membahas kebudayaan daerah dengan budaya nasional, serta pelestarian dan pewarisan daerah yang dapat mendorong persatuan dan kesatuan negara. Yang terakhir, lebih mempromosikan kebudayaan kesenian Indonesia agar masyarakat tertarik untuk ikut melestarikan kebudayaan Indonesia tersebut. Jangan sampai kebudayaan kita diakui oleh negara lain, misalnya seperti batik yang mereka akui itu adalah pakaian tradisional yang berasal dari negaranya. Riau Ponorogo yang seharusnya berasal dari Jawa Timur, dengan mudahnya mereka mengakui kalau itu adalah kesenian yang berasal dari negaranya. Begitu juga dengan alat musik angklung, lagu Rasa Sayange, bahkan rendang sampai mereka akui adalah makanan yang berasal dari negara mereka.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Rosa atas presentasinya hari ini. Barangkali Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua ada mungkin beberapa ada pertanyaan. Silakan untuk menulisnya di kolom chat. Oh, ini sudah ada yang ingin tanya. Ya. Baik, Kak Rosa, ada yang ingin bertanya lewat mikrofon katanya Kak? Ya, boleh. Boleh, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Muhammad Iqbal Tawakal. Kak Rosa bisa dijawab sekarang atau mau dulu? Mau ditambahkan terlebih dahulu. Langsung aja ke pertanyaan dijawab sekalian. Mau ditangguhkan terlebih dahulu. Ya, maaf ya, dicari dulu jawaban buat Muhammad Iqbal. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya Kak, ini ada pertanyaan dari Arjuliko Muhammad. Izin bertanya mengenai perkembangan K-pop yang semakin menyebar. Pesan apa yang bisa kamu berikan agar para pelajar bisa menyeimbangkan antara kewajiban belajar bahasa ibu, bahasa nasional, dan bahasa tradisional dengan mempelajari bahasa Korea demi memenuhi kepuasannya mengidolakan Korea. Mungkin yang dimaksud perkembangan antara bahasa kita dan bahasa asing mungkin ya. Silakan Kak Rosa untuk diperjelas. Bentar ya teman-teman, lagi cari dulu jawabannya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari bias. Apa ya artinya? Bias itu idol yang kita suka gitu, seperti misalkan BTS ya contohnya. Ada kan gitu, ada V, ada Jungkook, terus ada juga. Nah, kalian pilih salah satu dari idol itu. Nah, itu adalah bias yang kalian sangat suka. Kayak gitu misalnya si Taeyong. Nah, kayak gitu. Itu namanya bias yang kalian suka dari salah satu grup idol K-pop tersebut. Bagaimana Kak? Udah ada jawabannya untuk Kak Arjuliko? K-pop juga sudah berkembang ya di masa sekarang. Ada dampak negatif dan positifnya juga. Mungkin untuk pelajar itu dampak
positifnya banyak, dan dampak negatifnya juga mungkin barangkali masih banyak karena masih menginginkan tren yang sama seperti di Korea kayak gitu. Di sini juga K-pop sering diikuti oleh anak muda sekarang. Namun itu tidak membandingkan dengan budaya kita sendiri, sehingga tidak mengajak budaya Korea ke Indonesia kayak gitu. Bentar ya. Dari Cafe Trainer Asia, mengingat saat ini budaya Korea, khususnya K-pop, ini semakin memberi pengaruh terhadap generasi muda Indonesia. Bagaimana peranan atau hal yang akan kamu lakukan untuk tetap mensosialisasikan pentingnya budaya Indonesia? Untuk itu saya akan memperjelas ya, untuk membantu menjawab. Sebenarnya kalau buat generasi muda Indonesia sudah terlanjur banyak K-pop yang sudah diikuti oleh generasi muda, sehingga generasi Indonesia itu semakin sedikit yang mengenal generasi kita itu sudah terlanjur banyak yang mengikuti K-pop, jadi sedikit yang menerapkan budaya Indonesia, sehingga budaya kita itu semakin sedikitnya untuk melakukan beberapa hal di Indonesia. Contohnya, karena Korea itu negara yang sering disenangi oleh anak muda sekarang, jadi pentingnya budaya Indonesia itu udah jarang dilakukan di sini, tapi sekarang masih banyak pasti orang lain yang masih melakukannya kayak gitu. Kak Fitri, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana kerasa udah ada jawaban buat Kak Arjun? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arjun Muhammad. Sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu pertanyaan. Izin bertanya, mengapa perkembangan K-pop yang semakin menyebar? Pesan apa yang bisa kamu berikan agar para pelajar bisa mengimbangkan antara kewajiban belajar bahasa ibu atau bahasa nasional dan bahasa tradisional dengan mempelajari bahasa Korea demi memenuhi kepuasan mengidolakan Korea. Selain untuk para K-popers atau para fans idol Korea, mempelajari Hangul atau tulisan serta bahasa Korea, mungkin saya akan memberikan penyuluhan agar tetap menggunakan bahasa ibu, agar semua bisa terkondisikan tanpa melupakan identitas bangsa. Mungkin kalau belajar bahasa Hangul itu seperti bahasa Korea itu kayak kita mencoba untuk menambah bahasa kita gitu. Kan kalau bahasa Indonesia kita udah bisa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi Nur Asia. Mengingat saat ini budaya Korea khusus K-pop ini semakin memberi pengaruh terhadap generasi muda Indonesia. Bagaimana peranan atau hal yang akan kamu lakukan untuk tetap mensosialisasikan pentingnya budaya Indonesia? Baik, terima kasih Kak Vivi. Saya akan menjawab. Saya akan tetap mengingatkan bahwa karena kita berada dan berkebangsaan Indonesia, maka kita tak boleh meninggalkan identitas bahasa serta identitas bangsa Indonesia. Hanya dengan mempelajari dan melestarikan budaya Indonesia, mempelajari dan melestarikan
budaya Indonesia di tengah mempelajari budaya Korea, karena akan tetap ada poin lebih saat kita bisa menguasai keduanya. Seperti banyak pelajar-pelajar di Indonesia yang sudah melestarikan budaya-budaya Indonesia sampai ke luar negeri, seperti tarian tradisional, dan alhamdulillah itu banyak sekali antusias para orang-orang yang berada di luar Indonesia dan tertarik untuk lebih mempelajari tentang budaya-budaya di Indonesia. Baik Kak, mungkin satu pertanyaan lagi ya saya dapati. Izin bertanya, banyak orang bilang dampak K-pop itu dapat melunturkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Dari Umar Syarifudin. Silakan Kak, bisa diperjelas. Ya, mungkin sebentar untuk menciptakan jawaban ini sedang dikaji dahulu. Mungkin di sekarang juga bentuk yang dapat menunjukkan fenomena kita itu bisa melunturkan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Tapi tidak semua warga Indonesia atau remaja di Indonesia yang mengikuti K-pop. Misalnya K-pop juga ada yang dibenci oleh semua remaja atau oleh beberapa remaja, karena kebanyakan yang bilang K-pop itu plastik lah, terus apa itu teh, ada yang bilang lagu-lagunya itu nggak penting, nggak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai terus nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin lagu-lagunya itu tidak termasuk kriteria. Terus untuk bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Untuk diperjelas lagi, mungkin Kak Rosa yang akan menjelaskannya ya. Saya tidak terlalu paham dengan K-pop. Silakan Kak Rosa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Syarifudin. Banyak orang yang bilang dampak K-pop itu dapat melunturkan nilai-nilai budaya Indonesia. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Kan budaya merupakan salah satu jati diri sebuah bangsa. Akan tetapi budaya bersifat dinamis yang dapat berubah sesuai dengan perkembangannya zaman atau perkembangan zaman yang terjadi di dunia ini. Bila suatu budaya asing masuk ke Indonesia, seharusnya alangkah baiknya warga Indonesia dapat menyaring serta menyeleksi budaya asing masuk ke Indonesia itu. Kita dapat menyaring serta menyeleksi, kita dapat mengambil sisi positif dan meninggalkan dan mengabaikan sisi negatifnya. Boleh menyukai mereka gitu, boleh menyukai mengidolakan mereka, tapi tidak lupa dengan kewajiban serta kebudayaan Indonesia. Yang penting kita bisa menyaring serta menyeleksi mana sisi positif dan mana sisi negatifnya. Mungkin gitu. Ya mungkin hanya segitu Pak Umar Syarifudin yang bisa dijelaskan. Mohon maaf tadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan dari Pak Muhammad Iqbal Tawakal. Kan pertanyaannya apa yang harus dilakukan musik industri
dalam negeri agar bisa dibilang dapat menyaingi gitu, menyaingi standar musik di musik industri luar negeri. Baik, saya akan menjawab. Untuk industri musik, saya tidak terlalu memahami teknis dan bagaimana sistemnya. Mungkin sedikit yang saya ketahui, untuk kualitas dan promosi yang untuk bisa menimbangi atau bahkan menyaingi, kita harus melakukan menyaingi kualitas atau serta melakukan promosi yang lebih gitu dari industri musik luar, serta contohnya seperti hanya musik dari Agnes Monica yang sudah mendunia dan masuk di ranah industri musik Korea. Bahkan Agnes Monica pun pernah mendapatkan award di acara musik Korea. Itu pun sudah menjadi suatu kebanggaan bagi industri musik di dalam negeri, karena salah satu musisi dari Indonesia bisa memenangkan penghargaan di luar Indonesia. Dan adapun seperti Rich Brian juga yang sudah memasuki industri musik Korea. Namun dengan ini saya tidak menyatakan bahwa kualitas musik Indonesia tidak berkualitas. Hanya saja mungkin kurang dalam segi promosi atau dalam segi promosi, karena musik industri luar dalam segi promosi itu sangat diperluas itu promosinya. Dan kemarin juga contohnya seperti Mariam Jola yang dapat award sama halnya seperti Agnes Monica yang dapat award di acara musik World Korea. Itu pun sudah menjadi suatu kebanggaan gitu bagi kita semua. Terus yang saya tahu itu musik atau beberapa lagu dari Indonesia itu sudah banyak disukai oleh orang-orang di luar negeri. Contohnya seperti lagu ciptaan Stephanie Putri yang judulnya Alapin di Tausan gitu. Banyak orang dari luar negeri, bahkan penyanyi musisi dari luar negeri seringkali mengcover lagu ciptaan dari musisi di Indonesia gitu. Dan banyak lagi lagu-lagu yang dinyanyikan oleh atau di cover oleh penyanyi serta musisi luar negeri. Yang terpenting untuk bisa menyaingi atau bahkan menyimbangkan gitu industri musik di Indonesia, melakukan promosi yang lebih luas lagi. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada Kak Raisa yang sudah menjelaskan. Mungkin untuk presensi sudah kami share di kolom chat, bisa diisi sekarang atau nanti setelah selesai meeting hari ini. Mungkin hanya segitu yang bisa kami sampaikan materi hari ini, yaitu peranan kick-off di masa kini. Terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang telah menghadiri meeting kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk itu, saya kembalikan kepada host, yaitu Fikri Haikal. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Hana selaku moderator dan juga Kak Rosa selaku presenter yang sudah memaparkan materi. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi langsung, boleh menghubungi nomor yang ada di flyer untuk menutupi acara ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Terus kesimpulan Ada Bang. masukan gitu dari ibu. Mungkin ada yang ingin dimasukkan oleh ibu atau bapak instruktur. Simpulkan Bang. Cukup. Baik, mungkin tidak ada. Jadi saya akan tutup saja acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.